Bagaimana cara untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada mengutamakan kehidupan dunia? Apakah harus menunggu hidayah atau ujian? Tengok orang cacat. Maaf, adik-adik, saudara-saudaraku yang diberi Allah kekurangan, kalian adalah tamu-tamu Allah. Ada yang diberi kurang fisik, ada yang diberi kurang akal, ada yang diberi kurang sehat. Tengok, dia yang kurang cacat, syukurnya hebat. Aku sempurna, kenapa tidak? Tengok orang sakit, pergi ke rumah sakit, balik dari sini nanti pergi ke Pasir Pengarayan, tengok orang sakit. Kalau security satpam nanya, kamu mau apa? Saya mau nengok orang sakit. Siapa yang sakit? Semua yang sakit mau ku tengok. Yang ketiga, tengok orang mati, iringi jenazah, tengok kubur orang mati. Akan membangkitkan menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Dunia ini kalau dikejar tak terkejar, ingin jadi ini, ingin jadi ini. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti bawaannya mau mati semua. Kau setelah S1 UPP mau S2 kemana? Dah lah Pak Ustaz, saya mau mati aja. Saya seorang pemuda, bagaimana caranya supaya istiqomah di jalan Allah? Kadang saya baik, kadang saya tak baik. Pertama, tengok orang cacat. Cacat tangan, cacat mata, cacat kaki, tapi dia tetap khusyuk ibadah. Aku sempurna, kenapa aku tak bersyukur? Kedua, tengok orang sakit. Pergi ke rumah sakit, tengok orang sakit. Besok pagi pergi ke rumah sakit. Datang security nanya, nengok siapa dek? Semua mau ku jenguk yang sakit. Yang ketiga, tengok orang mati. Antar orang mati sampai ke makam. Turun ke bawah, letakkan jenazahnya. Terasa kaki sejuk dalam tanah. Tak juga bersyukur, tak juga baik, berarti memang sudah mati dah tu. Kata akidah Tahawiyah, Allah suci dari 6 arah. Sit 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang. Dia tak di kanan, dia tak di kiri. Dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh. Dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Yang senang jangan bangga karena kuasa dan harta sementara. Yang kurang senang jangan berputus asa karena penderitaan juga sementara. Boleh untuk update status. Orang beriman tidak pernah bersedih dan berkecil hati. Kenapa? Karena hidupnya karakibin istadhalla tahta syajaratin. Orang dalam perjalanan panjang bernaung di bawah daun yang rindang. Sementara matahari petang setelah redup, dia pun melanjutkan perjalanan. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Betul? Apa hukum wirid bersama setiap selesai sholat? Zikir bersama hukumnya sunnah. Mana dalilnya? Kitabnya disusun Imam Suyuti. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Tentang zikir-zikir jahar bersama-sama. Hakikatnya, yang dia maksud hakikat di situ adalah semuanya sama. Kalau yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebetulan kita jadi Nabi Daud di atas singgasana, supaya Allah ingin kita berkata seperti anak Daud. Sulaiman berkata, liyabluwani ashkur am akfur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kebetulan nasibnya sedang masuk ke perut ikan seperti Nabi Yunus, sesungguhnya Allah cuma ingin mulutmu bertasbih subhanallah, subhan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi yang begini ini tidak selesai dengan ceramah tausiah, karena dia dirasakan di saat pukulan hidup begitu dahsyat dan kuat.
Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan innallaha ma'as sabirin. Mengapa kita mesti membuat maulid? Padahal Nabi itu kan sudah lama kelahirannya. Mengapa mesti kita ulang-ulang setiap tahun? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat, ingatkan tentang nikmat nikah, ingatkan tentang nikmat umur, ingatkan tentang nikmat harta. Maka semua nikmat yang terbesar adalah nikmat kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya dengan membuat maulid itu kita sedang mengingatkan tentang nikmat terbesar. Apa pesan nyata dari Rasulullah tentang pemuda? Di antara yang dapat naungan di padang mahsyar nanti, sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah. Kalau ada orang tua beribadah, maklum, karena liang lahat tak jauh lagi. Tapi kalau ada anak muda beribadah, ini malam ini, anak muda datang pengajian, ini luar biasa. Allah itu kalau ngasih menurut kemauan kita, menurut kemauan dia. Kemauan dia. Allah itu ngasih menurut selera kita atau selera dia. Jadi ada satu ibadah yang tidak perlu mengeluarkan air liur, bukan baca Quran, tidak perlu mengeluarkan keringat, bukan tawaf dan sa'i, tidak perlu mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad, tidak perlu mengeluarkan darah karena bukan fisabilillah, tidak perlu mengeluarkan uang karena dia bukan infak sedekah. Diam saja. Apa itu ibadah yang tertinggi? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa benar bacaan Quran kita niatkan tak sampai kepada arwah? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kalau ada orang mati, kuburkan. Selepas kubur, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Dalil pertama. Dalil kedua, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati, bacakan pangkal Al-Baqarah 5 ayat dan ujung Al-Baqarah 3 ayat. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Azkar, wa qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran, fahuwa hasanun, seelok-eloknya sekhatam Quran. Tak sanggup baca sekhatam Quran, baca hatinya Quran. Yasin. Tak sanggup hatinya Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, innalillah. Kalau Nabi menyuruh, kalau Nabi memberikan statement, karena Nabi bersabda, namanya sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, namanya sunnah fi'liyah. Perbuatan sahabat yang disetujui Nabi, namanya takririyah. Apa perbedaan ujian, cobaan, azab? Seperti apa Allah menunjukkan ketiga hal tersebut? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin. Kalau ada orang sakit, susah hati, gundah gulana, galau, kacau pikiran, kakinya tertusuk duri, illa kafarallahu anhu biha sayi'atuh, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Kita berjalan bertiga, tiba-tiba pas di jalan itu kaki kita tertusuk duri. Nah, apakah tusuk duri itu karena Allah menghapuskan dosa kita atau karena Allah mengangkat derajat kita? Ada yang sakit, apakah sakitnya itu karena Allah menghapus dosanya atau karena Allah mengangkat derajatnya? Kita tak tahu. Maka kita husnuzan aja sama Allah. Maka kita tak boleh mengatakan nengok orang sakit, banyak betul dosa kau. Tunggu. Boleh jadi dosa dia tak ada. Lalu kenapa dia sakit-sakitan terus? Karena Allah mau mengangkat derajat dia dengan kesabaran yang luar biasa. Allah suka melihat kita berkasih sayang, bersaudara, bersilaturahim. Seperti apa? Fi tawaddihim, cinta, wa tarahumihim, kasih sayang, wa ta'atut fihim, bersikap lembut, kamasalil jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu badan. Badan ini ada kalanya bersama-sama, tapi ada kalanya tidak sama. Betul?
Apa hukum berjabat tangan setelah sholat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang sholat salaman. Pak Caman. Hati ibu sudah bersih, betul. Pikiran bapak sudah bersih, betul. Jangan kotori dengan memikirkan kejahatannya. Tangan kita sudah bersih, lisan kita sudah bersih, mulut kita sudah bersih. Kenapa mesti kita kotori otak dan hati kita dengan perbuatan dia? Terlalu kotor hati dan pikiran bapak ibu untuk memikirkan kejahatan dia. Maka pikirkan yang baik, doakan yang baik. Jangan doanya, ya Allah kalau bisa matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan ini. Jangan. Khawatirnya dikirim Allah malaikat. Amin. Kata malaikat, kau duluan sebelum dia. Jadi ustadz juga ujian. Punya perusahaan, ujian. Jadi direktur, ujian. Bangkrut, ujian. Jadi banyak orang salah. Dia anggap kalau jadi penguasa, punya uang, punya harta, itu nikmat. Tapi kalau lagi susah, itu ujian. Salah. Semua kita sedang diuji. Oh, jadi Pak Ustadz, teman saya alumni SMK Negeri 1 Sukabumi itu sekarang jadi orang kaya, itu ujian. Saya sekarang kurang beruntung, itu ujian juga. Kok ujian dia enak, ujian saya kok nggak enak? Itu hak prerogatif Allah. Yang kaya diuji Allah supaya mau nolong yang kurang beruntung. Yang kurang beruntung diuji Allah supaya sabar. Yang kurang beruntung malu untuk minta-minta. Tapi yang kaya juga tidak punya akses untuk ketemu. Kapan kita jembatannya adalah reuni. Akhafud dararain, memilih mudarat teringan. Pertama pinjam riba, yang kedua mati. Maka mudarat teringanannya adalah pinjam riba. Tapi kalau barang yang dijual ada, atau tabungan sedikit masih ada, lalu dia mau menyelamatkan aset ini, dia kasih anak istrinya makan riba, maka dia sudah menjerumuskan dalam perbuatan haram. Na'udzubillah. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab.